Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan audioku kali ini berjudul 5 Pilar Kebahagiaan. Pilar kebahagiaan yang pertama biasanya orang banyak mengidentikan dengan yang disebut keluarga. Keharmonisan keluarga dalam hubungan yang direstui oleh Tuhan dalam sakramen pernikahan. Sebagaimana yang kita tahu, umur manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bila kita siap untuk bersatu dalam ikatan pernikahan dengan pasangan kita, pasti kita juga harus siap sedia bila nanti pada waktunya Tuhan mengambilnya. Jadi kelekatan antara keluarga itu emang pasti ada dekat, karena orang tua dan anak dan pasangan pasti bertemu sehari-harinya, ngobrol, berinteraksi. Tapi di atas itu semua Tuhan yang penguasa kehidupan, jadi kita harus siap sedia terhadap segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang lain juga. Yang kedua, pilar kedua adalah keuangan yang baik. Keuangan yang baik. Kemapanan adalah suatu keharusan bagi seorang yang sudah cukup umur. Dalam ilmu peperangan rohani, faktor ekonomi manusia itu adalah salah satu faktor besar yang paling mudah untuk digoncangkan oleh yang jahat. Oleh yang jahat itu maksudnya roh-roh yang tidak baik ya, musuh kita. Karena hidup manusia sehari-hari itu butuh uang. Jadi kalau misalnya nih uang itu tercukupi, kebutuhan sehari-harinya tercukupi, itu sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ini bukannya suatu teori tapi kenyataan. Bukannya kita bersikap atau berpikir secara materialistis dan menjadikan uang segala-galanya. Tapi ini kenyataannya adalah suatu pondasi yang benar-benar bisa membuat kokoh kehidupan kita. Pilar yang ketiga yaitu pekerjaan. Hidup manusia itu kodrat dan tujuannya sebenarnya adalah aktif. Hidup manusia itu bersifat dinamis. Manusia adalah pribadi yang bisa berkembang terus. Dalam pekerjaan bukan hanya membuat hidup kita berkembang, tapi karakter, pergaulan, ilmu kita pun jadi berkembang terus. Ada target dan fokus tujuan yang dicapai misalnya. Pekerjaan yang sesuai dengan passion bisa membuat kita lebih berasa hidup dan bersemangat tentunya. Karena pekerjaan biasanya kita jadi berhubungan dengan orang lain, berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain. Hidup yang ideal adalah hidup yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi yang menjadi berkat bagi sesama juga. Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Memberi bukan hanya uang, tapi bisa pertolongan, tenaga, pikiran, usaha. Ya. Pilar yang keempat adalah kesehatan jasmani. Kesehatan tubuh kita itu sangat menunjang semua aktivitas kita. Ini pilar yang sungguh dan amatlah penting. Bila kita tidak sehat, mau kerja apa, susah. Mau berbuat apa, bahkan mikir apapun jadi terhambat. Bagaimana bisa mencari uang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita jika kita sendiri tidak sehat? Bukannya kita membahagiakan orang lain, mungkin kita bisa menjadi beban bila kita tidak sehat. Pilar yang kelima adalah kerohanian yang baik. Tubuh, jiwa, roh kita itu saling berhubungan. Jika jasmani kita sehat, kerohanian kita bisa berdampak baik juga. Jika kerohanian kita baik, segala energi yang berputar tubuh kita bisa berpengaruh juga. Kita jadi lebih bersemangat, lebih kuat fisiknya. Kerinduan dari manusia yang terdalam sebenarnya
berinteraksi dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan secara lebih dekat. Jadi bila kita yang adalah makhluk spiritual ya, pasti ada keinginan untuk beribadah dan menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran tentunya sesuai kata firman ya. Ya demikianlah 5 pilar kebahagiaan yang ku tahu selain pilar-pilar yang lainnya. Yang ini yang utama ya. Itu ukuran garis besar secara teorinya aja. Bila kita sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, batin kita lebih berasa terisi penuh. Bisa kita dapatkan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada yang dunia tawarkan. Tentunya kuasa kasih Tuhan melingkupi dan menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Hal itu terjadi dengan demikian indahnya. Tidak bisa terbayangkan caranya yang ajaib untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup tidak selalu berupa materi, tapi bisa berarti kepuasan batin. Sebagaimana sejalannya waktu ya, yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana aku bisa berkarya baginya dengan sebaik mungkin. Bagaimana memberikan persembahan yang terbaik baginya selama aku diberi kesempatan hidup. Bahagia juga dibantu oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan, diri kita pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Amin.